Setelah kalian mengetahui irisan kerucut itu apa, terus bentuk-bentuk yang termasuk ke dalam irisan kerucut itu apa, sekarang kita akan belajar mengenai persamaannya. Dari lihat persamaannya, terus kemudian diharapkan kalian bisa tahu bagaimana menggambarkan grafiknya. Pertama yang kita bahas di sini adalah lingkaran. Lingkaran. Persamaan umum untuk lingkaran atau persamaan yang paling sederhana dari lingkaran adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R di sini adalah jari-jarinya ya. Jadi kalau digambarkan di grafiknya akan bentuk seperti ini. Kalau ini sumbu aksisnya, ini sumbu Y, kemudian sumbu X. Nah, lingkaran itu dari persamaan ini kita tahu kalau lingkaran yang kita punya ini pusatnya adalah di titik 0,0. Pusatnya titik 0,0 itu seperti ini dengan jari-jari R. Jadi saya akan gambar lingkaran kayak gini. Lingkaran ya kira-kira kayak gitu lingkarannya. Emang nggak terlalu bagus sih. Tapi jarak ini dari titik ini ke titik ini adalah R. Kemudian jarak dari titik ini ke titik adalah R juga. Dari titik ini ke sini adalah R. Jadi semuanya jaraknya R atau jari-jarinya R. Formula yang ada ini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat itu sebenarnya pengembangan dari teorema Pythagoras ya. Jadi semua titik yang berjarak R itu, kalau misalkan di sini semua titik yang berjarak R itu digambarin dari pusatnya ya, digambarin ini kayak titik-titik-titik, semua titik-titik itu akan membentuk seperti lingkaran. Jadi ini sebenarnya rumus ini sebenarnya tentang jarak gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya jarak dari Y, X, Y X, Y, jadi dari titik X, Y ke titik 0,0, 0,0 itu tuh jaraknya berapa. Jadi di sini kita tahu kalau misalkan jarak dari X, Y ke 0,0 itu jaraknya adalah ini X kurang 0 kuadrat ditambah Y kurang 0 kuadrat. 0 itu pusatnya di sini ya. Ini kuadrat. Nah ini sama dengan jaraknya kuadrat. Jadi ini uh, berkaitan dengan jarak. Jadi semua titik yang berjarak D dari pusatnya akan membentuk titik-titik itu akan membentuk titik-titik yang banyak gitu ya. Titik-titik yang banyak itu akan membentuk sebuah lingkaran. Nah, sekarang bagaimana dengan bentuk yang biasa kita lihat? Nanti kita akan lihat seperti ini. Kalau misalkan kita punya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9, nah ini lingkarannya kayak gimana? Ini pertama kita tahu kalau lingkarannya itu pusatnya 0,0 ya. Nah, kalau digambarin gimana? Nah, jaraknya itu berapa? Jarak jari-jarinya. Kalau kita gambarin sumbunya kayak gini, y-aksis, x-aksis, kemudian pusatnya adalah 0,0. Sekarang jaraknya dari pusat ke titik yang ada di lingkaran itu berapa? Karena kita tahu ini tuh kan R kuadrat ya, R kuadrat sama dengan 9, jadi R-nya itu adalah 3. Jadi kalau saya gambar lingkaran kayak gini, jarak dari titik ke lingkaran ini adalah 3. Sama semua titik, jaraknya adalah 3. Nah, mungkin kalian akan di kelas akan ditunjukkan persamaan lingkaran yang agak lebih rumit gitu daripada ini. Itu sebenarnya hanya persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0 tapi digeser gitu, digeser-geser aja jadi tampak seperti rumit. Maksudnya seperti apa kalau kalau yang kita tahu kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat ini pusatnya di 0,0 kan, 0,0 di sini ya. Nah, kalau bentuk yang digeser itu seperti apa? Misalkan yang digeser itu bentuknya akan seperti ini. X kurang 1 kuadrat tambah Y tambah 2 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Sebenarnya ini kalau kalian lihat ini bentuknya hampir sama aja. Kalau bentuk umumnya itu sama. X yang di sini itu sama aja dengan X yang di sini, tapi ini bentuknya X kurang 1 gitu. Y yang di sini bentuknya sama dengan yang di sini, Y tambah 1. Jadi negatif 1 sama plus 2 itu menunjukkan informasi kemana digesernya. Nah, pusat setelah digeser itu di mana? Itu pertanyaannya. Mungkin secara intuitif gitu ya, kalian bisa lihat, oh itu pusat, kalau misalkan yang ini
yang X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat pusatnya di 0,0, mungkin yang ini pusatnya negatif 1,2 gitu. Ya, kalau jawabannya itu mungkin sebenarnya kalian benar tapi kebalikan dari jawaban kalian gitu. Jadi sebenarnya ini tuh pusatnya itu adalah di 1, negatif 2. Ini pusat yang setelah digeser itu 1, negatif 2 kalau persamaan lingkarannya seperti ini. Jadi mikirinnya mungkin kalian bisa kayak lihat ini sebenarnya apa sih yang membuat bagian ini 0 gitu, yang X kurang 1 menjadi 0 tuh X-nya berapa gitu. Kalau itu kan X-nya di sini adalah 1 supaya bagian ini 0. Nah, kalau yang ini juga yang membuat ini 0 tuh apa ya? Y tambah 2 0 tuh apa? Y-nya negatif 2 gitu. Nah, sekarang bentuk dari lingkaran yang telah digeser itu seperti apa? Lingkaran yang digeser itu kalau ini pusatnya 1, negatif 2 ya. Kalau ini kan 3, ini 1 berarti di sini negatif 2 itu di sini, kira-kira pusatnya di sini. Ini 1, negatif 2 ya, mungkin terus gambar lingkarannya mungkin akan kira-kira akan seperti agak susah sih ngegambarinnya, tapi mudah-mudahan kalian bisa ngebayangin kalau pusatnya. Oh, itu jelek banget. Coba sekali lagi. Ya, kira-kira begitulah, dan jarak dari ini ke pusatnya, dari pusat ke ujung lingkaran ini sama ya, 3. Ini ke sini 3 juga gitu. Jadi ini lingkaran yang pusatnya 0,0, kemudian ini lingkaran dengan pusat 1, negatif 2 yang hijau ini ya. Jadi kalau misalkan ngebayanginnya lagi gimana, kenapa pusatnya 1,2, caranya mungkin ada, coba misalkan masukkan Y yang ini, misalkan Y yang ini nih, Y yang ini misalkan 1 gitu. Kalau Y yang ini 1, lingkaran yang pusatnya 0,0 yang ini ya, kalau Y-nya 1 berarti ini kan ini 3, ini 2, mungkin ini 1 di sini. X-nya itu sebenarnya di sini dan dia menyentuh titik di sini dan di sini gitu. Kalau ini adalah 1 ya, kalau ini adalah 1. Nah, sekarang kalau digeser gitu, ini kan pusatnya tadi dari 0,0, dia digeser ke bawah negatif 2, terus ke kanan 1 gitu kan. Ini juga digeser ke bawah negatif 2, terus ke kanan 1, dia bakalan ada di sini kan sebenarnya setelah digeser. Ini negatif 2, 1, dan dia ada di sini gitu. Nah, kalau misalkan ini kan titik ini yang awalnya dari sini terus setelah digeser pindah ke sini gitu. Kalau misalkan yang bagian ini adalah 1 juga karena lingkarannya sebenarnya lingkarannya sama cuma digeser aja, berarti bagian ini tuh harus sama dengan 1 juga gitu kan. Supaya ini bagian ini jadi sama dengan 1, Y tambah 2 itu sama dengan 1, berarti Y-nya itu harus berapa? Karena Y tambah 2 ini sama dengan 1, Y-nya berarti kan harus negatif 1 kan. Jadi kalau kalian lihat di lingkaran yang baru, di sini itu adalah negatif 1. Jadi benar gitu si pergeserannya. Mudah-mudahan tidak membingungkan. Di sini kalian udah tahu bagaimana bentuk umum dari lingkaran. Terus sebenarnya lingkaran itu ada pusatnya. Apakah itu pusatnya 0,0 atau di pusat dengan titik yang lain. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.